Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabbi wa bil islam bidin wa bil muhammadin nabiyyi wa rasul. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, tentunya untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Salam dan salawat kita curahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mas Wianto, SPD, NPD, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan saya sebagai MC tunggal, MC sekaligus mempresentasikan kegiatan apa yang menjadi tanggung jawab saya di dalam saya mengikuti PKG PJOK yang kebetulan temanya itu adalah permainan olahraga tradisional atau Perogatra atau yang disingkat dengan Gelobak Sodor. Untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama itu adalah pembukaan dengan pembacaan basmalah. Yang kedua adalah sambutan dari Yang Mulia Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Mas Wianto, SPD, MPD. Sedangkan yang ketiga adalah presentasi dan yang keempat penutup. Langsung saja kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Satu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Amuten yang kebetulan bisa hadir dan terundang dalam rangka mengikuti diseminasi PKG PJOK. Dalam hal ini Bapak Nurholis sebagai guru olahraga yang sedang mengikuti kegiatan PKG. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sekolah kita sampai saat ini sudah ada 2 guru olahraga yang mengikuti kegiatan PKG. Yang pertama adalah Pak Rahlai, beberapa waktu kemarin mengikuti kegiatan PKG dalam tingkat nasional ya, Bapak provinsi itu. Tingkat sekarang fasil Pak, nasional. Ya, nasional dan sekarang sebagai fasilitator. Dan alhamdulillah sekarang lanjut yang mengikuti kegiatan adalah Pak Nurholis. Ya mudah-mudahan kegiatan teman-teman mengikuti kegiatan PKG ini bisa meningkatkan kompetensi guru olahraga itu sendiri dan juga bisa mendiseminasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun peningkatan kompetensi itu bukan hanya tanggung jawab
pemerintah, tetapi juga kita sendiri harus termotivasi untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru. Walaupun pemerintah banyak memberikan kebijakan, ada BMM, ada PKG, ada apa, tapi kalau Bapak Ibu guru tidak mau mengikuti ya percuma saja. Jadi intinya adalah Bapak Ibu guru harus bersedia dan harus meluangkan waktu meningkatkan kompetensi. Kita jangan hanya berpuas diri dari hasil pendidikan kita di S1 di kampus. Karena perkembangan zaman sekarang anak-anak malah lebih cepat bisa, cepat menguasai. Nah, kalau kita terlambat bisa-bisa kalah sama anak-anak. Jadi untuk itu saya sangat mensupport apa yang sekarang lagi dilakukan oleh Pak Nurholis. Jadi ke depan, karena ini sudah suasana baru, menteri baru, mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang baru. Jadi kebijakan yang baru kalau mengenai kita jangan sampai kita melewatkan. Ya. Seperti kemarin guru penggerak, selama bertahun-tahun SMA 1 Ambuntan sebagai sekolah penggerak, guru penggeraknya hanya satu. Jadi menurut saya Bapak Ibu sudah menghilangkan kesempatan. Jadi untuk ke depan, mari kesempatan itu jangan dibuang lagi. Ikuti saja Bapak Ibu. Insya Allah pasti ada faedahnya, ada manfaatnya. Saya dulu ketika awal-awal mengikuti seleksi sekolah penggerak, juga seperti itu, banyak hal-hal yang mempengaruhi, banyak hal-hal yang masuk ke kuping. Itu programnya Yahudi, itu programnya apa itu. Nah, ternyata setelah kita berhasil kan banyak manfaatnya untuk sekolah. Sekolah dapat kucuran bantuan dana, sekolah dapat banyak guru yang terundang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kompetensi. Nah, jadi hal seperti itu mari jangan sampai dilewatkan lagi. Jadi ke depan mungkin dalam bentuk apapun, Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan. Dan sekarang Pak Hulis akan mendefinisikan sebuah permainan olahraga tradisional. Nah, memang sekarang olahraga ada dua apa tiga? Ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi. Olahraga tradisional masuk rekreasi, Pak. Ya, jadi ada olahraga rekreasi. Ini salah satunya nanti yang akan diseminasikan kepada Bapak Ibu. Ya mungkin kalau zaman kita kan biasa sudah olahraga tradisional. Nah, sekarang mungkin karena sudah mulai hilang, perlu diangkat kembali. Tapi tolong kepada Pak Hulis, jangan terbuai dengan permainan sepak bola, permainan olahraga tradisional. Nah, mohon olahraga prestasi betul-betul digenjot ya. Artinya anak-anak yang pandai larinya cepat, enggak usah ikut main tradisional ini. Jadi biarkan mereka latihan atletik. Kalau perlu dari mana? Dari pasong-pasongan. Kalau jam olahraga enggak usah naik sepeda motor. Lari dari pasong-pasongan ke SMA. Nanti sampai SMA kasih makan boleh, makan di mana studi mampir, uangnya minta sama Budian, nggak apa-apa. Ya. Yang penting yang berprestasi, benih pas selarina, tocok macam, jangan itu. Ya. Jadi yang siap untuk lomba, kami siap memfasilitasi. Ya. Jadi teman-teman misalnya ada yang latihan lempar lembing, atletik apa lah, suruh latihan setiap minggu. Dan setelah latihan suruh makan, nggak apa-apa, kita support konsumsinya ya. Ya buat sebenarnya pas makan, maksudnya pas latihan itu kita support. Ya saya lain ya. Itu paling tidak bentuk perhatian kita. Jadi yang berprestasi, berpotensi Pak Udis, saya juga sudah bilang sama Pak Rahman, nggak usah diikutkan di olahraga yang Bapak Ibu secara umum itu. Jadi dikhususkan. Nah kalau tidak seperti itu, ya jelas anak-anak tidak akan maju prestasinya. Ya, hanya menunggu ketika ada lomba.
Itu tolong itu dimanfaatkan di ini. Kita siap kalau hanya sekedar nasi, susu, kan paling berapa satu minggu lah punya gitu. Ya. Yang 25.000 makan nasi apa itu? Nasi madya apa itu? 10.000 madya. Nah, boleh 10.000 tambah susu. Ya. Insya Allah atletik kita pasti siap. Ya, Pak. Ya. Nah, ini yang saya menjadi koreksi kepada guru olahraga di SMA Negeri 1 Butet. Ya. Nah, siapa lagi yang bisa mengetahui anak-anak berprestasi kalau bukan guru olahraga? Nah, masa kalah dengan SMK yang lain, SMA yang lain itu? Apalagi kemarin Amutan menorehkan prestasi emas ya. Iya. Yang dari mana ini? Sebelah ya. Mabaul apa? Mabaul. Masa kita kalah sama mereka? Nah, saya dapat kritikan dari Pak Pur, kalau mau prestasi pembinaannya hanya ketika mendekati lomba ya tidak bisa, Pak. Nah, di sini cukup banyak atletiknya, Pak Olis. Bahkan lari jarak jauh, kemarin anaknya Pak Tu itu nomor 10. Iya. Urutan 10 nasional. Urutan 10. Kan luar biasa berarti kan. Nah, di SMA apalagi tinggal milih itu. Nah, kalau perlu lomba lari jarak jauh, nggak apa-apa. Lomba lari jarak jauh. Nah, nanti kelas meeting juga kalau bisa ada lomba lari jarak jauhnya. Jadi jangan hanya main-mainan malu, lomba coba kalau masih menggunakan main-mainan boiwa. Artinya tidak menimbulkan, tidak bisa mencari bibit tidak berprestasi. Jadi tolonglah ini diperhatikan. Ke depan kita jadi siap mengikuti lomba-lomba. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat mengikuti diseminasi permainan olahraga tradisional. Peru Gatra. Peru Gatra itu singkatannya. Ya? Singkatannya, Bapak. Nah, permainan tradisionalnya namanya Gobak Sodor. Ya? Gobak Sodor. Gobak Sodor. Nah, saya tidak tahu apa. Gobak itu apa ya? Gobak. Gerobak apa gobak? Gobak. Oh, gobak. Masuk, melewati. Oh, gobak Sodor. Ya. Maksudnya selodor. Kalau untuk anak-anak cocok ini. Kalau untuk ibu-ibu, saya nggak Bu Cindar, Bu Ati ini kapan mau nyodor? Iya. Antara tangan dengan badan, kayaknya lebih besar badannya daripada tangannya. Kalau anak-anak masih panjangan tangannya daripada badan. Ya, oke. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Insya Allah saya memahami apa yang Bapak sampaikan. Acara yang kedua yaitu ke materi inti, langsung ngajak ke presentasi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke materi inti, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Oke. Untuk membuat suasana lebih senang, lebih bergairah selain seperti itu. Oh, itu. Oke. Kita tepuk semangat ya. Oke. Bisa tepuk semangat. Semangat gitu ya. Siap ya? Oke, kita ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Siap ya? Kita ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Kurang. Langsung. Ya. Yuk. Tepuk semangat. Diulang. Ya. Semangat. Nah, siap ya?
Semangat. Paham ya? Siap. 3, 2, 1. Tepuk. Dilepas boleh ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke. Iya, ada gimana toh? Ya, ini Amain aja kita tuh. kasih. Tak kasih. Monggo Pak Nato. Sini Pak Nato. Silakan duduk Pak Nato. sebelah mana sebelahnya? Sini tidak apa-apa Pak Nato. Monggo. Baik Bapak Ibu, kita S baking. Pertama, saya pengen Bapak Ibu mau nulis satu kata. Bebas, satu kata itu bebas, baik kata benda, kata sifat, kata hubung, atau kata yang, pokoknya satu kata aja yang membuat Bapak Ibu semangat. Jangan lupa ditulis dulu namanya. Nama Bapak Ibu. Ya, ditulis dulu nama Bapak Ibu di kertas yang saya berikan tadi. Ya. Nama ditulis, setelah itu buat satu kata. Dipegang Bapak Ibu. Buat satu kata. Terserah, katanya bebas. Yang penting satu kata, bukan satu kalimat loh ya. Satu kata. Ramai nama soleh itu. Sudah? Tulis nama dulu, nama sampean. Ditulis, sudah. Sekarang dilipat. Antri. Iya. Satu kata bebas ya. Satu kata bebas. Satu kata bebas. Boleh digulung, dilipat. Yang penting nama di dalam. Gimana materi? Ya. Digulung ini? Boleh dilipat aja jadi 4. Oh, dilipat jadi 1, 2, dilipat jadi 2. 2 kali lipatan. 2 kali lipatan. 1. Ya, 2. Sudah? Nah, kasih saya Bapak. Dilipat. Bisa lagi saya. Dilipat. Dilipat. Ayo Sibul, bungkuk Pak Sibul. Tidak bisa saya. Jual mahal. Jual murah tak Pak? Dilipat. Mister ya Pak. Oke, saya kocok ya. Saya kocok satu kata ini. Bapak Ibu ambil. Aduh, ya. Anu kek, minta tolong ya. Nah, saya kocok. Nah, jadikan satu kata ini. Ketika Bapak Ibu mengambil, ternyata Bapak Ibu mengambil nama temannya, maka jadikan satu kata itu sebuah kalimat yang memberikan kalimat positif dan semangat. Misalnya contoh. Biasa angin deh. Misalnya contoh, Pak Heri nulis batu, ternyata diambil sama saya, ternyata batu ya. Kata mutiaranya adalah kata ya, jadilah batu belian di antara tumpukan batu bara. Itu untuk Pak Heri. Ya. Saya yakin apa yang Bapak Ibu tulis ini berasal dari hati Bapak Ibu yang memang keluar dari isi hatinya Bapak Ibu. Monggo diambil. Bebas. Gue monggo. Bebas. Kalau nama sendiri enggak apa-apa. Nah, kebanyakan. Oke. Silakan dibuka. Waduh, I love you. Rindu setengah mati. Ini dibaca ini. Oke, kita mulai dari Pak Heri. Oke. Monggo dibaca Pak Heri.
Ya, ini dari Bapak Saiful. Pak Saiful. Apa katanya Mas? Intinya rindu. Rindu. Habis itu, Pak. Itu juga rindu itu. Monggo jadi sebuah kalimat. Sampean Pak ini kasihkan ke Mas Saiful. Kasih apa? Kata mutiara atau kata hiasan, kata optimis untuk semangat dia hidup. Oke, itu rindu ini. Jika kamu merindukan tulang di sini, ya. Monggo perempuan sekarang, mungkin Bu Cinda. Sama rindu kita. Sebutkan namanya siapa, Bu? Diana, Bu Diana. Novi. Oh, Dian. Siapa yang dapat siapa? Sama rindu. Ngarang. Ayo, dapat siapa? Dari Bapak Ahmad Anis. Bapak Anis. Monggo. Kunci katanya adalah cantik. 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 Ada cantik ya. Waduh, silakan buat kata hiasan untuk Pak Anis atau bahasa optimis, kalimat optimis, semangat untuk Menurut saya cantik itu tidak hanya dari fisik, tapi dari dalam hati. Auranya yang keluar dari dalam. siapa Anis? Anis buat siapakah ini? Langsung ke siapa? Ke siapa? Ditunjuk. Dilempar ke siapa? Kalau saya langsung lempar di Iya. ya maksudnya. Iya. Kalau gitu berikutnya saya lempar pada Pak Saiful. Pak Saiful, monggo Pak Saiful. Pak Saiful pintar berkata. Monggo Pak Saiful. Monggo. Baik, ini dari pemerintah Bu, kita. cinta. Isinya kok cuwita. Rindu itu. Ini lagi cinta, lagi cantik, lagi rindu. Berarti rindu orang cantik ini. Iya. Monggo Pak Saiful. Kata ujian dari saya untuk bikin kita cintailah seutuhnya, bukan sepenuhnya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kita langsung ke materinya Bapak Ibu. Materi saya kebetulan ikut PKG PJOK dan ini adalah tugas terakhir saya Bapak Ibu. Kebetulan di modul 3. Dan di modul 3 itu saya harus membuat semacam program kerja yang berkaitan dengan perencanaan tindak lanjut di komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, saya mengangkat tema tentang permainan olahraga tradisional atau yang disingkat dengan Perugasa. Permainan tradisionalnya itu adalah gelombang sodor. Nah, permainan ini Bapak Ibu, insya Allah saya kemas dengan sport education model atau istilahnya disingkat dengan SEM. SEM ini adalah Bapak Ibu, pengertiannya adalah sebuah model pembelajaran olahraga yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang mirip dengan praktek olahraga sesungguhnya. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Eric Sidentok pada tahun 1984 untuk meningkatkan partisipasi, keterampilan, dan apresiasi peserta didik terhadap olahraga. Nah, kemarin saya mendapatkan materi ini Bapak Ibu. Ketika saya mengambil tema ini Bapak Ibu, nah, maka saya pengen menerapkan permainan ini di kegiatan di kelas meeting atau di penguatan pilihan. Nah, namun pelaksanaannya itu Bapak Ibu, pelaksanaannya itu tidak serta-merta bahwa kita sistemnya seperti yang biasa-biasa kita lakukan. Tapi ini yang kita lakukan itu adalah bagaimana peserta didik menumbuhkan choice dan ownership-nya atau suaranya dia, pilihannya dia, dan kepemilikannya dia. Dalam artian bahwa kegiatan SEM ini adalah suatu bentuk permainan yang seakan-akan real dari awal, dari pembentukan kepengurusannya, dari cara membuat proposalnya, dari
membentuk kepengurusan, terus sampai kepada metode permainannya, bagaimana anak itu menjadi wasit, bagaimana anak itu menjadi juri, bagaimana anak itu menjadi hakim garis, terus menjadi supporter, dan juga bagaimana anak itu sampai kepada acara penutupannya. Semua itu melibatkan peserta didik, Bapak Ibu. Sedangkan kami ini adalah mendampingi mereka, baik mendampingi mereka di depan sebagai leader atau di tengah yang bersama-sama mendorong, dan di belakang atau yang kita kenal dengan Ingaso Sangkudodo, Ikmandio Mangunkarso, dan Putri Handayani. Nah, yang kita bahas nanti ada 8 komponen, Bapak Ibu. 8 komponen. Yang pertama itu tujuan program atau kegiatan. Yang kedua latar belakang. Yang ketiga tujuan program. Yang keempat capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang kelima itu ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki itu berkaitan dengan aset nanti, Bapak Ibu. Terus rencana evaluasi, kemungkinan tantangan atau hambatan-hambatan yang akan nanti kita hadapi. Yang ke-9 itu lampiran. Nah, latar belakangnya Bapak Ibu. Latar belakang yang saya ambil itu adalah pertama olahraga tradisional. Kita tahu bahwa anak-anak kita, peserta didik kita, mungkin di antara mereka kebanyakan sudah tidak mengenal lagi tentang olahraga tradisional. Mereka lebih mengenal pada gadget, lebih kenal pada permainan game, sehingga yang terlatih itu adalah jari tangan dan mata. Sedangkan jari yang lainnya atau organ-organ tubuh yang lainnya itu belum. Nah, saya mengangkat permainan gelombang sudut itu agar yang pertama itu adalah nilai-nilai lokal tidak hilang. Karakteristik sekolah yang memiliki keberagaman latar belakang peserta didik, baik dalam hal budaya, kemampuan dan minat, itu bisa diperhatikan lagi, Bapak Ibu. Terus kebijakan sekolah yang mendukung pelestarian budaya lokal dan pemberdayaan peserta didik melalui pembelajaran yang konstekstual dan relevan. Terus mengajak komunitas sekolah, termasuk guru, staf, orang tua, untuk bersama-sama mendukung pelestarian budaya melalui olahraga tradisional. Selanjutnya adalah dengan memperhatikan konteks aset yang ada, program ini akan difasilitasi dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Artinya memberikan ruang kepada mereka untuk pengalaman langsung, berdiskusi serta bekerjasama dalam menjaga dan melestarikan olahraga tradisional gelombang sebelah. Nah, tujuan dari apa yang saya programkan nanti itu adalah ini, Bapak Ibu, memperkenalkan kembali permainan tradisional gelombang soda kepada peserta didik sebagai bagian dari pelestarian budaya. Membekali peserta didik dengan keterampilan kerjasama, komunikasi, dan pengolahan kegiatan olahraga melalui model set, dengan memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan suaranya, pilihan dan rasa kepemilikan dalam pembelajaran permainan olahraga tradisional gelombang sudut, melibatkan komunitas belajar dalam pengembangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga nantinya dapat meningkatkan keaktifan mereka dalam pembelajaran serta memperkuat rasa tanggung jawab. Peserta didik mampu meningkatkan keterampilan motorik seperti kelincahan, kecepatan, keseimbangan, dan kondisi gerak tubuh sehingga sehat jasmani dan rohani. Dalam artian bahwa Bapak Ibu, kenapa saya mengangkat olahraga tradisional gelombang sudut ini? Satu sisi yang tadi saya sampaikan bahwa permainan tradisional ini adalah kearifan lokal yang perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gelombang sudut bisa dimainkan oleh anak-anak, oleh orang dewasa, maupun bapak ibu. Karena kenapa? Karena ini melatih
kelincahan, kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi gerak tubuh sehingga sehat jasmani dan rohani. Karena di dalamnya juga ada kerjasama dan kolaborasi. Itu Bapak Ibu. Nah, yang keempat, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Pencapaian satu, peserta didik menjadi kontributor aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga permainan tradisional Gelora Sodor. Indikator ketercapaiannya, peserta didik mampu menyusun atau berkontribusi dalam pembuatan aturan atau variasi permainan Gelora Sodor yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah aksinya yang saya lakukan nanti, mengadakan diskusi kelas atau forum kelompok untuk menggali ide-ide dan masukan dari peserta didik mengenai bagaimana mereka ingin mempraktekkan atau mengembangkan Gelora Sodor, serta memberi kesempatan untuk merancang format permainan olahraga tradisional yang akan diadakan di sekolah. Partisipasi dalam penyusunan atau permainan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berinovasi dalam mengembangkan kreasi aturan Gelora Sodor yang lebih relevan dan menyenangkan bagi mereka, serta menguji aturan-aturan baru yang mereka buat melalui sisi uji coba, permainan di kelas atau di dalam lapangan. Terus menyusun jadwal latihan, kompetisi, dan evaluasi pertandingan oleh peserta didik. 3. Membentuk tim pengorganisasian kegiatan. Membentuk tim yang terdiri dari peserta didik untuk mengorganisir setiap kegiatan yang terkait dengan Gelora Sodor, termasuk persiapan peralatan, jadwal, dan koordinasi dengan pihak lain. Maksudnya guru, orang tua, dan lain-lain. Hasil yang diharapkan yaitu peserta didik merasa memiliki peran penting dalam kelangsungan kegiatan olahraga tradisional dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi pembelajaran mereka, meningkatkan rasa tanggung jawab, kepemilikan, dan kebanggaan terhadap budaya lokal yang mereka lestarikan. Nah, dari sini bisa dipahami bahwa intinya adalah bahwa saya nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman lintas mata pelajaran. Di sini yang paling utama yang saya ajak itu adalah bagian kesiswaan. Oke, siap. Nah, ini insya Allah butuh 2 minggu, Bapak Ibu, dari proses awal. Karena yang kita latih itu bukan mereka bermain, tidak. Tapi yang kita latih itu adalah bagaimana mereka memanajemen sebuah event atau permainan dari awal, dari nol sampai ke permainan dan sampai ke penutupan. Nah, di sini yang kami ajak, insya Allah lintas mata pelajaran kayak bisa jadi matematika, guru kesenian, juga mungkin sosiologi, sejarah. Karena insya Allah mereka akan terlibat langsung di dalamnya untuk memberikan masukan-masukan atau pencerahan terhadap peserta didik yang berkaitan dengan sejarahnya. Lanjut Ibu. Pencapaian yang kedua yaitu peserta didik meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama dalam mengorganisasi kegiatan olahraga tradisional permainan Gelora Sodor. Hingga itu tercapainya peserta didik menunjukkan keterampilan kepemimpinan dalam peran mereka ambil selama kegiatan. Dengan langkah-langkah aksinya yaitu pelatihan kepemimpinan dan kerjasama, pembagian peran yang jelas, itu Bapak Ibu. Yang ketiga, simulasi dan praktek kepemimpinan. Praktek kepemimpinan ini adalah mengadakan simulasi kegiatan di mana peserta didik dapat berlatih kepemimpinan dan kerjasama, termasuk menjadi pemimpin di dalam pertandingan Gelora Sodor. Hasil yang diharapkan yaitu peserta didik mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja dalam tim yang akan berguna dalam kegiatan akademik maupun non akademik mereka di sekolah dan kedua sehari-hari. Terjadinya hubungan yang lebih baik dan juga harmonis antara peserta didik dan komunitas sekolah. Tentunya di antara mereka Bapak Ibu, kita memperhatikan suara
terus pilihan dan kepemilikan mereka. Di mana ketika anak-anak itu ingin mengambil bagian di dalam seksi tugas, ya misalnya mereka menginginkan di seksi acara, maka kita taruh mereka di bagian seksi acara. Atau di antara mereka juga menginginkan bahwa mereka pengen menjadi coach, maka kita tempatkan mereka di bagian itu. Namun tidak sebentar begitu saja kita memasukkan mereka, tapi tentu ada semacam pelatihan-pelatihan di dalamnya. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program di fase 1 persiapan itu 2 minggu yang saya lakukan Bapak Ibu, yaitu dengan sosialisasi kepada peserta didik dan komunitas belajar pelatihan teknik dasar gelombang Soblon. Di fase kedua yaitu implementasi pelatihan rutin oleh tim yang dibentuk, kompetisi antar kelas dengan jadwal yang disusun peserta didik. Terus yang fase yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Ini 1 minggu Bapak Ibu. Ketika semua kegiatan sudah selesai dilaksanakan, maka yang terakhir yang kami lakukan itu adalah evaluasi. Di sini adalah mendiskusikan reflektif dengan peserta didik, menyusun laporan program. Mitra di dalam komunitas belajar. Nah ini Bapak Ibu, mitra yang saya di dalam komunitas belajar yang insya Allah akan saya ajak kerjasama. Namun ini bisa ditambah Bapak Ibu, yaitu guru sejarah, guru matematika dan guru seni. Sehingga terikat di dalam kalau dalam istilahnya umur itu P5 itu. Di P5 itu. Lanjut. Nah, setelah program kelas yang terlibat. Kelas yang terlibat itu adalah kelas 10 dan kelas 11. Siswa yang terlibat di dalam kegiatan kurikuler. Terus fasilitas yang digunakan itu lapangan sekolah, ruang kelas. Jumlah peserta didik itu kelas 10, kelas 11 itu semuanya Bapak Ibu. Tergantung jumlah siswa per kelasnya. Terus peserta tidak langsung itu adalah seluruh siswa di sekolah. Namun ini menjadi supporter Bapak Ibu. Durasi programnya, program ini akan dilaksanakan selama 2 bulan dengan pembagian kegiatan secara mingguan, 3 sampai 4 kali per minggu untuk latihan dan keseruan hebat. Pembelajaran teori dilakukan di kelas, sementara sesi praktek dan turnamen akan dilaksanakan di lapangan atau di area olahraga. Pengaturan ruang dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksananya itu di lapangan sekolah atau petugas pendukung. Waktu pelaksanaannya, program ini akan berlangsung sekitar 2 bulan. Dimulai dari awal jadwal kegiatannya, dilaksanakan pada jam-jam tertentu, Bapak Ibu, sehingga tidak mengganggu kegiatan KBM. Dalam jadwal kurikuler yang sudah disesuaikan dengan durasi tiap pertemuan 1 sampai 2 jam. Sesi pembelajaran teori dilakukan setiap hari dengan durasi 1 jam di ruang kelas. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 minggu. Pertama untuk memperkenalkan sejarah dan filosofi gelombang Soblon. Tempatnya di ruang kelas. Latihan, praktek dan pembelajaran fisik dilakukan 3 sampai 4 kali dengan durasi 1 jam setiap sesi di lapangan olahraga. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 minggu untuk meningkatkan keterampilan teknik siswa dalam bermain gelombang Soblon. Tempat di lapangan olahraga sekolah. Turnamen atau festival olahraga. Nah, ini adalah kompetisinya Bapak. Diadakan pada akhir minggu ketiga atau awal bulan keempat sebagai puncak acara program. Ini akan melibatkan seluruh siswa yang telah berlatih secara berlangsung di lapangan sekolah. Refleksi dan evaluasi akan dilakukan pada minggu terakhir. Melalui sesi refleksi yang berlangsung selama 1 jam di ruang kelas untuk mendiskusikan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi keseluruhan tempat ruang kelas. Berkaitan dengan aset, tentu segala kegiatan yang kita gunakan itu adalah alat pendukungnya itu adalah aset. Yang pertama tentu aset yang paling utama itu adalah manusia, yaitu guru PJOK sebagai fasilitator. Perannya itu adalah memimpin program gelombang Soblon, merancang rencana pembelajaran serta mengorganisasi latihan dan kompetisi.
Yang kedua itu adalah siswa. Siswa memiliki potensi yang besar untuk berperan aktif di dalam kegiatan ini. Mereka sebagai peserta utama untuk kita latih dan kita kontribusikan dalam sebuah perencanaan untuk turnamen berupa seperti itu. Terus perannya siswa itu adalah memberikan suara atau masukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru mata pelajaran lain. Guru mata pelajaran lain memiliki kapasitas untuk memperkenalkan dimensi kultural dan sejarah dari Gelombang Sodor. Perannya itu adalah mengintegrasikan Gelombang Sodor dalam pembelajaran mata pelajaran lain dengan cara yang relevan, memberikan dimensi budaya yang memperkaya pemahaman siswa. Yang kepala sekolah ini masih tetap masuk kepada aset manusia dan manajemen sekolah. Kepala sekolah adalah yang memegang kebijakan Bapak Ibu dan juga dalam hal anggaran juga Bapak Ibu. Terus perannya adalah mendukung kebijakan yang memungkinkan integrasi Gelombang Sodor ke dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah. Orang tua, kapasitasnya orang tua adalah memberikan dukungan. Perannya adalah berpartisipasi dalam kegiatan mendukung apa yang sudah diagendakan oleh sekolah. Yang kedua, kapasitas daya fisik. Fisik itu adalah fasilitas sekolah. Di antaranya adalah lapangan, terus ruang kelas, ruang serbaguna. Perannya adalah digunakan untuk latihan dan ruang kelas digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat teori. Sedangkan peralatan olahraga seperti bola, alat pelindung dan bahkan lainnya. Yang C, aset sumber daya sosial. Komunitas sekolah. Komunitas sekolah itu adalah jaringan sosial yang kuat baik di dalam sekolah itu sendiri, atau siswa, guru, dan staf maupun dengan komunitas eksternal seperti orang tua dan alumni. Perannya adalah mendukung kegiatan yang dilaksanakan baik dalam bentuk partisipasi aktif dalam acara maupun memberikan kontribusi logistik. Yang kedua adalah mitra eksternal. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah atau organisasi budaya atau lembaga pendidikan. Misalnya kapasitasnya pendidikan atau pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mendukung program ini melalui pendanaan, kebijakan dan penyediaan sumber daya tambahan. Sedangkan perannya itu eksternalnya itu memberikan bantuan berupa pendanaan, kebijakan dukungan atau sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan program ini. Rencana evaluasi dari semua kegiatan-kegiatan tadi Bapak Ibu. Pada titik akhirnya yang saya lakukan adalah mengevaluasi. Nah, yang terlibat di dalamnya itu adalah peserta didik, staf pengajar, komunitas sekolah. Sedangkan alat pengumpulan data untuk evaluasi itu adalah wawancara, survei, penilaian keterampilan, observasi langsung, dokumen kegiatan, serta komunitas sekolah. Ini adalah alat pengumpulan data yang nantinya akan saya ambil di dalam mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Itu. Yang kedelapan, analisis dan tindak lanjut evaluasi. Hasil dari evaluasi ini Bapak Ibu akan digunakan untuk menilai apakah tujuan program tercapai atau tidak. Apakah di dalamnya ada masalah atau tidak. Kalau memang ada masalah, tentu ada dievaluasi. Terus mengidentifikasi area perlu diperbaiki atau disesuaikan dalam pelaksanaan program. Memberikan umpan balik kepada siswa, guru dan orang tua mengenai pencapaian dan pengembangan program. Merencanakan tindakan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut
untuk keberlanjutan program pelestarian kelompok sodor di sekolah. Lanjut Bapak Ibu. Nah, dari semua ini Bapak Ibu, tentu yang kita harus mengantisipasi apa yang akan terjadi, hambatan-hambatan apa yang terjadi, dan tentu kita dari hambatan-hambatan itu kita butuh yang namanya solusi dan perbaikan. Hal-hal yang bisa terjadi hambatannya yaitu ketika kita mengadakan sebuah event atau kompetisi yang kebetulan berupa suatu pasti yang terjadi itu insya Allah yang ini, kurangnya pemahaman dan minat siswa terhadap olahraga tradisional. Kemarin sempat saya memberikan permainan ini, namun tidak secara utuh, cuman memberikan permainan langsung. Ternyata mereka tidak paham. Walaupun saya menjelaskan, tetap mereka tidak paham. Karena bagi mereka itu asing. Bagi mereka itu asing. Bisa jadi ketika waktu SD, SMP, mereka belum mengenal permainan ini. Ketika dipraktikkan, maka yang terjadi itu adalah yang penting masuk finish. Entah dia disentuh apa tidak oleh lawannya, yang penting dia masuk finish. Nah, inilah kekurangannya peserta didik kita, sehingga solusi yang direkomendasikan itu adalah edukasi, sosialisasi, kegiatan menarik dan kompetitif. Bagaimana kegiatan kelompok sodor itu dimodifikasi semenarik mungkin nantinya. Tentunya kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Yang kedua itu adalah keterbatasan fasilitas dan peralatan. Di mana-mana pasti ini yang terjadi Bapak Ibu. Namun yang saya rekomendasikan itu adalah pemanfaatan fasilitas yang ada, kerjasama dengan pihak luar atau sumber daya kreatif. Yang ketiga, waktu dan jadwal yang terbatas. Solusi yang direkomendasikan itu adalah integrasi ke dalam kurikulum PJOK, penyusunan jadwal yang fleksibel, menggunakan waktu secara efektif. Yang keempat, minimnya dukungan dari orang tua dan komunitas sekolah. Solusi yang direkomendasikan solusi pertemuan untuk menjelaskan manfaat program ini kepada orang tua dan melibatkan mereka dalam kegiatan sekolah guna meningkatkan dukungan mereka terhadap program ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu diseminasi atau pemaparan saya tentang program kerja saya yang insya Allah nanti akan saya tindak lanjuti dan akan menemui wakil kesiswaan, setelah itu kepala sekolah untuk menindaklanjuti program ini. Insya Allah program ini kalau baik itu tepatnya itu di kelas meeting atau di P5. Kalau di P5 itu masuk ke dalam kearifan lokal. Itu. Dari sini pengeluaran saya ada mungkin masukan atau pendapat atau usulan. Bapak Ibu. Saya Pak. Oke, siap. Sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Polis, sebetulnya saya agak sedikit mau bertanya ini. Oke, siap. Ini Pak Polis mengajarkan apa Diseminasi. Iya, itu sudah dilaksanakan apa belum? Belum Ibu. Oh belum. Namanya Benar. rencana. Masih rencana. Rencana, iya. Jadi belum bisa disebut apa tadi? Diseminasi tadi belum, karena kalau sudah melaksanakan lalu disampaikan hasil dari penelitiannya Pak Polis. Oke. Berarti ini belum. Belum. Ya, Sebuah masih program rencana. Iya. Jadi belum bisa disebut itu Bapak. Iya. Ya. Kalau dari Iya. hasil melihat apa kata dari itu bahwa Pak Polis harusnya menyampaikan setelah Pak Polis sudah ada penelitian. Jadi bisa jadi ini hanya rencananya saja. Rencana. Belum. Rencana. Nah, ini ada masukan. Kalau tujuan, mungkin saya lihat dari tujuan Pak Polis sudah bagus. Jadi di sini bagaimana siswa bisa melestarikan budaya olahraga tentang Bapak Sodor. Ya itu bisa diterima Bapak. Terus bisa dilihat dari keaktifan siswa. Ya bagus itu. Terus kerjasama oke, motorik oke. Jadi tidak masalah dalam tujuannya. Iya. Terus yang di slide yang keberapa ada tentang keterampilan kepemimpinan.
Nah, keterampilan kepemimpinan dalam olahraga gobak sodor itu diambil dari yang mana? Untuk bisa bahwa dia bisa mengambil keterampilan kepemimpinan dilihat dari cara pelaksanaan gobak sodor. Itu yang mau saya tanyakan. Terus tadi Pak Polis juga tentang apa ya tadi? Tentang capaian pembelajaran atau capaian apa itu tadi ya Pak Polis? Capaian. Itu bisa diambil misalnya dalam kepanitiaan tentang acara, tentang apa pembagian acara itu juga bisa diambil dalam keterampilan yang dilakukan dalam apa tadi itu olahraga gobak sodor. Tolong ditunjukkan di mana apa bisa bahwa kita misalnya di bagian konsumsi, bagian acara itu bisa mencontoh dari kegiatan olahraga gobak sodor. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Terus tadi yang terakhir tentang tantangan. Tantangan tadi nomor 1 kurang pemahaman. Pak Polis sudah ada penelitian bahwa siswa waktu diajak bermain gobak sodor ternyata siswa tidak paham. Padahal sebetulnya permainan gobak sodor adalah permainan tradisional yang sangat mudah. Seharusnya siswa lebih bisa paham untuk melaksanakan kegiatan olahraga gobak sodor. Terus Mbak Polis juga mencatat tentang keterbatasan fasilitas. Padahal kalau gobak sodor fasilitasnya ada lapangan, mungkin kapur, siswa. Jadi di mana letak keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah termasuk peralatannya? Yang ketiga tentang waktu atau jadwal terbatas. Pak Polis guru olahraga 1 kali tampil 3 jam pelajaran. Kalau memang pertemuan pertama belum bisa, berarti bisa dilanjutkan pertemuan ke selanjutnya. Ini hanya masukan, Pak, gitu. Terus yang keempat, minimalnya dukungan dari orang tua. Saya kira orang tua tidak begitu tidak akan memberi dukungan selama olahraganya itu tidak membuat dia cedera. Jadi minimnya dukungan dari orang tua itu yang mana? Tolong disampaikan. Mungkin bukan sekarang ya, tidak apa-apa Pak. Mungkin setelah Bapak mengadakan penelitian sehingga tahu. Kan ini tadi hanya rencana dan maaf. Itu mungkin bisa direvisi. Mungkin tidak ada tentang minimalnya dukungan dari orang tua. Mungkin itu saja Pak Polis, karena saya mencatat dari awal sampai akhir. Jadi maaf kalau mungkin banyak masukan dan pertanyaan yang tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab dulu ya, soalnya banyak ini. Sehingga biasanya nggak lupa ini. Iya. Yang saya ambil itu adalah berkaitan dengan kepemimpinan ya. Iya. Yang kedua aspek-aspek pembagian tugasnya. Iya. Terus yang ketiga, jelaskan kan? Tantangan keterbatasan fasilitas ya. Iya betul. Untuk kepemimpinan ini Bapak Ibu Indar, ini adalah saya katakan bahwa program kerja saya. Berarti kalau program kerja saya sesuatu yang belum dilaksanakan. Nah, artinya bahwa ini ada sebuah rencana. Rencana yang nanti akan dilaksanakan. Nah, tentunya yang saya paparkan ini adalah program-program kerja saya nantinya ketika akan dieksekusi atau akan nantinya dilaksanakan pengajuannya. Nah, ketika nanti ada masukan dari kita tadi, itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi saya, sehingga saya bisa mengakomodasi dan menelaah mana-mana yang perlu saya perbaiki. Tentu itu. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan kepemimpinan di Gobak Sodor ini? Gobak Sodor itu adalah kerjasama tim. Iya, betul. Tentu di situ ada choice, ada ownership-nya. Bagaimana mereka mengatur strateginya. Nah, disitulah ada suara-suara, ada masukan-masukan di kelompok itu. Nah, suara itu adalah salah satu bentuk bahwa dia memiliki leader kepemimpinan.
Sederhananya di situ, sederhananya. Nah, di situ akan dibentuk siapa ketua tim atau kelompoknya. Nah, itu. Itu contoh sederhana saja. Terus yang kedua masalah aspek ya, aspek dalam hal pembagian tugasnya ya. Nah, di dalam aspek pembagian tugasnya ini, tentu di situ kenapa saya bekerja sama dengan komunitas belajar. Karena di situ nantinya mereka akan mendampingi peserta didik untuk memberikan masukan-masukan selain dari lintas mata pelajaran, dan juga insya Allah nanti juga akan mendatangkan Saat Pak Polis mengadakan penelitian, guru bidang studi itu mendampingi, jadi ikut masuk dalam. ikut di dalam sebuah perencanaan program kerja itu. Oh ya, Gitu. ya. Nah, terus keterbatasan fasilitas ini adalah saya kan tidak kenapa saya masukkan seperti keterbatasan fasilitas seperti yang disampaikan kita bahwa Pak Sudut itu tidak membutuhkan alat yang istimewa. Iya, betul. Ini namanya program kerja, artinya bahwa sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Dalam artian saya memasukkan itu, siapa tahu nanti terjadi, atau sebetulnya tidak terjadi. Kalau memang itu satu terjadi, maka itu ada solusinya apa di situ. Nah, lanjut kepada waktu. Di sini adalah waktunya kalau di dalam jam pembelajaran, tentu ini membutuhkan waktu yang lama. Maka butuh proses kerjasama, karena ini ada sebuah bentuk permainan yang tidak asal-asalan, tapi suatu bentuk permainan di mana mereka dididik mendapatkan sebuah pendidikan bagaimana event sebuah organisasi permainan atau perlombaan. Saya ambil contoh misalnya dalam olimpiade, itu terlalu tinggi, atau di dalam hal kejuaraan. Bagaimana tidak hanya fokus di dalam permainan, tapi bagaimana mereka bertanggung jawab di aspek-aspek kegiatannya. Baik dia menjadi ketua, baik dia menjadi komunikasi, baik dia menjadi bendahara, baik dia menjadi supporter, semuanya itu terlibat di dalam itu. Dari orang tua, dukungan dari orang tua. Jelas di sini kenapa saya masukkan dari dukungan orang tua. Selama ini kan pembelajaran kita terkadang tidak melibatkan orang tua, sehingga yang terjadi orang tua bukan tidak mendukung, tapi tidak tahu. Nah, oleh karena itu saya masukkan di sini dalam artian bahwa ketika sebelum permainan, maka orang tua saya libatkan untuk berkomunikasi, bekerja sama di dalam hal mendukung program yang saya buat ini. Siap. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Mana satu? Yang lainnya? Yang lainnya mungkin. Manis, Bang Manis. Assalamualaikum terima kasih Pak Guru. Insyaallah saya sangat mendukung program ini. Karena di situ berdasarkan dengan maksud saya. Iya, sosiologi Belajar dari sebuah tim dan kelompok beserta yang lainnya lagi tentang sebuah ada leadership di sana, belajar tentang kepemimpinan dan yang memimpin teman-temannya. Kemudian ini ada banyak insight mereka memberikan saran mungkin di situ ada berapa peserta namanya. Insya Allah semua terlibat, Pak. Cuman semua ada pembagian di dalam kelompok ini. Ya, tidak maksud saya apa maksimalnya. Kalau bermain mesti yang 6. Ya. Nah, kalau yang lainnya mungkin bisa jadi supporter, bisa jadi. Mungkin di situ diberikan per anak itu diberikan menyandang suatu huruf, huruf misalnya
Tadi seperti yang Bapak lakukan seperti ini dan melatih tentang peserta ini menulis suatu kata. Itu mungkin seperti itu. Misalnya 5, ya. Itu dikasih anak-anak itu per anak dikasih huruf S, menyandang huruf S di dalam baju atau sakunya. Nah itu mencari nanti yang seluruh itu mencari yang setting yang kebetulan tersentuh itu. Kalau yang tersentuh itu tidak benar angkanya keliru. Mungkin saran saya sehingga menjadi satu sahabat sosial. Iya, benar. Ya itu saran saja Pak. Terima kasih mereka. Mohon maaf yang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anis atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada lagi, saya cukupkan sekian dulu. Kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk diseminasi atas tugas akhir saya di dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut di PKK PJOK dengan judul permainan tradisional Bimpak Saudara. Insya Allah pertanyaan Bapak Ibu dan pendapat dari Bapak Anis akan saya tampung dan saya ekspresiasikan, dan Insya Allah ini ada masukan positif yang akan saya sampaikan juga kepada wakil kesiswaan dan kepada kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Alhamdulillah. Tadi pertanyaannya pada Ya.